Nah, kalian tadi sudah melihat kan video mengenai kapal yang beratnya bertonton dapat mengapung di permukaan air laut. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu, apa yang terjadi pada benda di sekitar kita? Misalkan batu yang kita lempar ke air, pasti kita mengetahui bahwa batu itu akan tenggelam. Waktu kecil, kita mungkin pernah bermain-main di pinggir kolam dan iseng-iseng melempar batu ke dalam air. Saat itu, kita mengetahui bahwa batu pasti akan tenggelam. Namun saat itu pun kita pasti bertanya-tanya, apa dan mengapa batu itu bisa tenggelam? Apa mungkin karena itu batu berat? Atau mungkin karena hal lain? Padahal tadi kita telah menonton video di mana kapal yang jauh lebih besar ukurannya pun dapat mengapung di permukaan air laut. Lalu apa yang menjadi penyebab atau alasan kapal yang beratnya bertonton dan ukurannya jauh lebih besar daripada batu akan mengapung di permukaan air laut, sedangkan batu akan tenggelam? Untuk mengetahui jawabannya tepat, kita perlu memahami terlebih dahulu nih, apa prinsip dari hukum Archimedes. Siapa yang tidak mengenal dengan ilmuwan filsuf Yunan kuno Archimedes yang terkenal yang mengungkapkan adanya gaya apung ke atas pada ia cair. Dalam ilmu fisika, sebuah benda yang jatuh ke dalam air, maka terdapat adanya gaya berat ke bawah maupun gaya apung ke atas dari benda tersebut. Pada saat yang bersamaan, juga terjadi perpindahan air dari tempat semula dengan volume yang sama dengan benda yang dijatuhkan. Nah, besarnya dari gaya apung ini pada benda itu tuh sama dengan gaya berat air yang dipindahkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan pada hukum Archimedes. Lalu, didapatkan pula bahwa jika benda memiliki berat yang kurang dari berat air yang dipindahkannya atau massa jenis benda kurang dari massa jenis air, maka benda tersebut akan mengapung. Sedangkan pada benda tenggelam, massa jenis benda akan lebih berat daripada massa jenis air. Lalu pada melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Alasan kapal yang berukuran besar dapat mengapung di permukaan air laut itu karena pada bagian kapal tidak sepenuhnya murni terbuat dari besi, melainkan kapal memiliki bagian rongga udara yang volumenya cukup besar, di mana kita ketahui bahwa massa jenis udara itu lebih kecil dibanding massa jenis air. Lalu, pada bagian lambung udara kapal ini yang membuat kapal menjadi setimbang dan dapat mengapung di lautan. Tidak peduli sebesar atau seberat apapun kapal itu dibuat. Bila gaya apungnya lebih besar, maka kapal tersebut pun pasti akan mengapung. Dalam kaitannya, kapal yang terbuat dari besi berongga akan menyebabkan jumlah air yang dipindahkan makin besar, begitupun dengan gaya apungnya. Lalu, hal inilah yang membuat kapal yang berukuran besar itu dapat mengapung di permukaan air laut. Lalu, apa yang terjadi pada kapal jika bagian lambung kapal
pada yang berisikan udara ini bocor. Hal ini terjadi pada kapal Titanic yang saat menabrak karang, lambung udara bagian kapal ini pun terpenuhi oleh air, mengakibatkan kapal menjadi tidak setimbang dan akhirnya tenggelam. Nah, selanjutnya, berdasarkan teori yang kita dapatkan, sekarang ini kita telah memasuki era modern di mana dari aplikasi hukum Archimedes terbuatnya kapal-kapal raksasa. Contohnya, yang pertama yaitu kapal pesiar Royal Caribbean. Kapal ini memiliki berat 5 kali jauh lebih berat dari kapal Titanic, di mana kapal ini merupakan alat transportasi di bidang hiburan, yang tentunya disewakan dengan fasilitas yang super mewah. Selanjutnya ada kapal FLNG atau kapal Floating Liquid Natural Gas milik Shell. Menjadi yang terbesar, kapal ini karena mengalahkan tinggi Petronas Tower milik Malaysia, yaitu sekitar sepanjang 488 meter. Selanjutnya ada kapal aircraft carrier atau kapal induk. Kapal induk ini sebutan untuk kapal perang yang dimana memuat pesawat tempur dalam jumlah yang besar. Tugasnya adalah untuk memindahkan kekuatan udara ke dalam armada angkatan laut sebagai pendukung operasi-operasi angkatan laut. Nah, itulah tadi teman-teman, adanya hukum Archimedes membuat kita tahu mengapa alasan kapal itu dapat terapung di permukaan air laut. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari mengapa kapal yang ukurannya lebih besar dan beratnya pasti lebih berat dibanding batu dapat mengapung di permukaan air laut, sedangkan batu sendiri akan tenggelam. Maka dapat kita tarik kesimpulannya berikut ini.